Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pardio yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan. Semoga Pardio dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 3 kelas MB4513 Telkom University membuat video presentasi ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar e-commerce yang berjudul Marketing Plan Mangkok Garuda dengan tagline-nya menghadirkan cita rasa khas Nusantara. Namun sebelum itu, kita dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Matt Saluna, lalu ada Cynthia Damayanti, dan yang terakhir ada Febriana Nasrullah. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap pembahasan dari marketing plan Mangkok Garuda. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Mangkok Garuda. Mangkok Garuda merupakan UMKM dengan fokus penjualan di bidang makanan dan minuman yang dimiliki oleh Bagas Aditya Fahreja yang terletak di Sukapura. Dengan visinya yaitu menjadi pilihan utama bagi pecinta kuliner Nusantara dengan menyajikan makanan dan minuman khas Indonesia yang autentik dan berkualitas tinggi. Dengan misinya yaitu mengutamakan kualitas bahan baku dan proses pengolahannya higienis untuk memastikan setiap sajian memuaskan selera dan memberikan pengalaman kuliner terbaik bagi pelanggan, serta menyediakan layanan yang ramah, cepat, dan profesional kepada setiap pelanggan dengan menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan untuk makan bersama keluarga dan teman. Kemudian, Mangkok Garuda sendiri melakukan segmentasi pada usia, lokasi, dan gaya hidup dengan targeting pada usia 18-45 tahun yang berlokasi di Bandung yang menyukai makanan dan minuman khas cita rasa Indonesia. Dengan positioningnya itu ada pada mahasiswa dan orang tua yang berada di sekitar Telkom University yang menyukai makanan pedas dan minuman segar dengan harga murah dan higienis. Dengan total aset investasi kurang lebih ada di sekitar 1.500.000 dengan total pemasukan dalam satu tahun itu sekitar 12 juta, lalu total biaya pengeluaran dalam satu tahun ada pada 6 juta dengan laba bersih 6 juta atau sekitar 400%. Nah, tentunya Mangkok Garuda sendiri memiliki menu makanan dan minuman dengan cita rasa khas Indonesia seperti Mangkok Garuda Sambar Cerica dengan harga 18.000, lalu ada Mangkok Garuda Sambal Mata dengan harga 18.000, dan terakhir ada es kuwut dengan harga 10.000. Baik, kemudian masuk ke dalam BMC dari Mangkok Garuda. Yang pertama yaitu ada key partners dari Mangkok Garuda, yaitu ada pedagang lokal dan toko swalayan. Yang kedua yaitu ada key activities dari Mangkok Garuda. Yang pertama, membeli bahan baku yang berkualitas, membeli kemasannya eco-friendly, dan memasak dengan penuh perhatian agar menghasilkan masakan yang sempurna. Kemudian yang ketiga ada value proposition dari Mangkok Garuda. Yang pertama yaitu menyediakan makanan kekinian dengan cita rasa Nusantara. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah menggunakan kemasan yang eco-friendly. Kemudian ada customer relationship dari Mangkok Garuda yaitu layanan pelanggan yang baik, personalisasi pelayanan pelanggan, dan yang terakhir ada pemanfaatan sosial media. Adapun customer segmen dari Mangkok Garuda ini yaitu ada mahasiswa Telkom dan masyarakat Kota Bandung. Key resources dari Mangkok Garuda juga ada bahan baku seperti sayap ayam, rempah-rempah, minyak, dan lain sebagainya. Kemudian ada peralatan dapur dan juga kendaraan. Kemudian ada channel dari Mangkok Garuda yaitu ada word of mouth atau mempromosikannya secara langsung dari mulut ke mulut dan juga sosial media. Dan ada pun cost structure dari Mangkok Garuda ini yaitu modal untuk biaya bahan baku, biaya untuk peralatan, dan juga untuk marketing. Kemudian ada revenue stream dari Mangkok Garuda ini yaitu ada pre-order, delivery, dan juga paket bundling. Selanjutnya, kita akan menganalisis Mangkok Garuda menggunakan matriks SWOT. Yang pertama, ada pada strategi strength dan opportunities, Mangkok Garuda dapat memperkuat branding melalui pembuatan website dan berkolaborasi dengan influencer. Lalu, ada pada strategi weakness dan opportunities, Mangkok Garuda dapat menyelesaikan biaya ongkir yang sesuai dan melakukan research and development terkait menu khas Nusantara yang memang sedang digemari. Lalu, ada strategi strength dan trade, Mangkok Garuda dapat menyediakan diskon ataupun bundling menu makanan dan minuman dan menambah variasi menu makanan dan minuman dengan tetap menjaga cita rasa khas Nusantara. Lalu ada strategi weakness dan trade. Mangkok Garuda dapat mencari supplier dengan harga yang terjangkau dan aktif mengikuti tren-tren di sosial media. Baik, masuk ke dalam rencana pembuatan iklan Mangkok Garuda. Di dalam flyer tersebut,
Terdapat judul flyer yaitu Mangkok Garuda dan memiliki tagline Cita Rasa Khas Nusantara. Di dalam flyer tersebut juga menyajikan beberapa menu dari Mangkok Garuda, yaitu yang pertama itu ada rice bowl atau mangkok rica-rica dan juga ada mangkok mata. Kemudian, Mangkok Garuda juga menyiapkan minuman yang menyegarkan yaitu es kuwut yang berasal dari Bali. Mangkok Garuda ini termasuk ke dalam industri kuliner. Tiga hal yang ingin dikomunikasikan dalam flyer ini yaitu Nusantara, menyegarkan, dan murah. Target pasar dari Mangkok Garuda yaitu mahasiswa dan masyarakat Kota Bandung. Warna yang diinginkan dari flyer tersebut lebih dominan ke arah merah dan putih, di mana merah itu yang artinya berani dan juga putih yang artinya bersih. Dan merah putih ini juga memiliki makna yaitu lambang negara Indonesia, karena Mangkok Garuda ini membuat makanan dan minuman yang bertema Nusantara Indonesia. Kemudian, adapun Instagram. Instagram Mangkok Garuda ini dapat dilihat mereka suka membuat atau sering membuat konten-konten menarik untuk menarik perhatian konsumen dan juga Mangkok Garuda ini mengikuti tren-tren yang sedang hype akhir-akhir ini. Dan juga Mangkok Garuda juga sering berinteraksi dengan konsumen-konsumen melalui DM atau direct message. Baik, di dalam rencana pembuatan iklan Mangkok Garuda juga terdapat video produk. Berikut video produk dari Mangkok Garuda. Baik, di dalam rencana pembuatan iklan Mangkok Garuda juga terdapat video produk. Berikut video produk. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya ada riset keyword, di mana untuk yang pertama ini ada satu kata kunci yang dicari yaitu makanan Indonesia. Kata kunci dari penelusuran yang telah kami lakukan adalah yang pertama ada makanan Indonesia dengan ciri-ciri dimakan terasa dingin umumnya berwarna putih. Yang kedua ada makanan Indonesia yang mendunia. Ketiga ada makanan Indonesia terenak. 4 produk makanan Indonesia. 5 plating makanan Indonesia. 6 brand makanan Indonesia. 7 gambar makanan Indonesia, 8 sketsa makanan Indonesia, lalu selanjutnya ada makanan Indonesia favorit, dan yang terakhir ada nama makanan Indonesia. Oke, untuk kata kunci buat suggest yang selanjutnya yaitu masakan Indonesia, di mana hasil kata kunci yang kami cari itu yang pertama ada resep masakan Indonesia, bahan masakan Indonesia, cara membuat masakan Indonesia, sejarah masakan Indonesia, varian masakan Indonesia, tempat makan masakan Indonesia, harga masakan Indonesia, review masakan Indonesia, manfaat masakan Indonesia, dan yang terakhir adalah tips menyajikan masakan Indonesia. Oke, di sini merupakan RAB atau Rencana Anggaran Biaya Iklan dari Mangkok Garuda itu sendiri atau website yang kami buat. Untuk yang pertama mungkin ada hosting dan domain mangkokgaruda.com. Kenapa kami mengambil .com? Karena selain hitungannya yang harganya itu sedikit lebih murah untuk per tahunnya, maka kami menggunakan .com. Lalu selanjutnya untuk mendevelop website atau untuk membuatnya, kurang lebih kita membutuhkan biaya 5 juta rupiah. Dan yang ketiga, jika maintenance atau terjadi update-update konten, kita mengeluarkan biaya kurang lebih 500.000. Dan untuk iklan Google dan iklan Instagram, kami masing-masing 150.000 untuk per bulannya. Sehingga total RAB iklan untuk Mangkok Garuda adalah 6 juta rupiah. Oke, di sini merupakan tampilan website yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan Blogspot untuk membuat website dari Mangkok Garuda ini, sehingga tampilannya menjadi seperti yang telah ditampilkan di PowerPoint ini. Dan untuk yang terakhir mungkin di sini merupakan tampilan dari website rekomendasi. Kami yang pertama menggunakan Blogspot, lalu yang kedua menggunakan WordPress, sehingga terdapat beberapa perbedaan dari website itu sendiri. Dan untuk rekomendasi jika mungkin lebih bagus yang pertama, maka kami akan menggunakan yang pertama. Namun jika lebih baik yang WordPress yang ini, maka kami akan menggunakan website yang dibuat di WordPress. Sekian presentasi dari saya. Itu dia yang dapat kami sampaikan terkait marketing plan Mangkok Garuda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.